I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Risnanda Amalia, kelas 03 PPKP 001. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Pamulang. Baik, di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir saya pada salah satu mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran oleh Ibu Sulastri, SPD MH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah saat ini. Dengan pembahasan materi pada mata pembelajaran PPKN untuk SMP kelas 9. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada materi ini diharapkan mampu mengetahui perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari segala ancaman dan usaha untuk merubah Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan dapat mengetahui peristiwa yang mengancam ideologi Pancasila pada masa awal kemerdekaan, tokoh-tokoh yang ada di balik peristiwa, serta tujuan di balik peristiwa tersebut. Dengan materi ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada 4 masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, pada masa Orde Lama dari 1959 sampai 1966. Selanjutnya, pada masa Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Yang terakhir, pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1959, upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Musso yang melatar belakangi peristiwa hasil perjanjian Reville yang dipandang sangat merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, Amir Syarifuddin turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Upaya pemerintah saat itu, operasi militer dengan menangkap tokoh-tokoh penting PKI di Madiun pada tahun 1948. Tujuan pemberontakannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Gerakan DI atau TII yang melatar belakangi peristiwa berawal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah terkait perjanjian Reville yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan pemberontakannya mendirikan negara Islam Indonesia NII untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tapi caranya bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya pemerintah saat itu membentuk operasi militer Bartajuda Gerakan Banten Indonesia atau GBN. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau SPM. Yang melatar belakangi peristiwa terjadinya ketidakpuasan terhadap proses kembalinya Republik Indonesia Serikat atau RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI
yang mana pada saat itu dipimpin oleh Christian Robert Stephen Seumukil. Tujuan pembentukan negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Upaya pemerintah saat itu, pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang RI. Yang keempat, pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syarifuddin Priwanegara dan Venje Samuel, yang melatar belakangi peristiwa rasa ketidakpuasan dari angkatan militer daerah terhadap pemerintahan pusat, terutama dari Sumatera dan Sulawesi, yang menuntut pemerataan pembangunan antar pusat dan daerah. Tujuan pemberontakan ini menuntut keadilan antara pusat dan daerah. Upaya pemerintahan saat itu, operasi militer gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Angkatan Perang RI. Yang kelima, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. APRA didirikan oleh Kapten Kuil Raymond Westerling tanggal 15 Januari 1949 dengan tujuan berusaha mempertahankan negara federasi untuk melawan NKRI, melakukan serang kudeta pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Upaya pemerintah saat itu dengan operasi militer gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang RI. Yang keenam, perubahan untuk negara dari Republik Indonesia Serikat atau RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluar kedeit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: pertama, membubarkan Badan Konstituante; yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku. Yang ketiga, membentuk MPRS dan DPAS. Selanjutnya, masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Seluruh keputusan dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara presiden, yakni Soekarno, atau demokrasi terpimpin pada saat itu. Yang mana demokrasi terpimpin karena pertama, banyaknya gerakan separatis, kedua, seringnya pergantian kabinet, dan ketiga, Badan Konstituante yang gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Adanya penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Lama ini. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup pada TAP MPRS nomor 20/1963. Yang kedua, membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang dianggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 yang dikenal dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian kebebasan berpolitik dibatasi dengan 3 partai pada saat itu, yakni PPP, Golkar, dan PDI. Kebebasan pers dan berpendapat juga dibatasi, serta beberapa aktivis yang
vokal hilang, diculik, dan ditangkap. Kasus HAM di mana-mana seperti Tanjung Priuk, Semanggi, dan lain-lain. Yang terakhir yakni masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang, yang mana pada masa reformasi ini adanya kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi, serta konflik di berbagai daerah dan penurunan rasa persatuan dan kesatuan.